Selamat pagi anak-anak kelas 2. Bagaimana kabar anak-anak pagi hari ini? Oke ya. Kita bersyukur kepada Tuhan atas segala kasih dan karunia Tuhan yang selalu menyertai kita. Anak-anakku sekalian, pada pagi hari ini kita akan belajar. Untuk yang pertama, pelajaran kita adalah pelajaran agama ya. Anak-anak sudah siap semua untuk menerima pelajaran agama hari ini? Oke. Pelajaran kita pada hari ini tentang doa dan doa pujian. Baiklah anak-anakku sekalian, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas segala rahmat dan anugerah-Mu kepada kami. Tuhan, sebentar kami akan belajar tentang doa dan doa pujian kami. Kiranya Tuhan, apa yang akan kami pelajari pada hari ini berkenan di hadirat Tuhan. Sebelumnya itu ya Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami yang kami lakukan baik sengaja maupun tidak sengaja. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur. Amin. Baiklah anak-anak kelas 2, ini sudah pernah kita belajar bersama-sama ya tentang doa. Dan hari ini kita masih belajar ya tentang doa juga, supaya anak-anak lebih memahami apa arti doa tersebut. Oke, kita langsung saja belajar dan anak-anak perhatikan baik-baik. Anak-anakku sekalian, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, memiliki sikap berdoa yang baik. Pastilah anak-anak setiap hari kita berdoa. Ya. Berdoa itu tidak mesti harus disuruh oleh orang tua. Karena berdoa itu adalah kewajiban kita sebagai anak-anak Tuhan, ya. Jadi, berdoa itu adalah kebutuhan kita. Karena apa? Karena Tuhan sudah memberikan kehidupan yang baik untuk kita, ya. Jadi kita membalas kebaikan Tuhan, kita mengucap syukur dengan cara berdoa, ya. Kemudian yang kedua, saat kita berdoa jangan bertele-tele. Kata bertele-tele di sini adalah kita berdoa jangan terlalu panjang juga, ya. Kemudian kata-katanya jangan diulang-ulang terus. Nah, itulah yang disebut dengan bertele-tele. Jadi kita berdoa itu apa yang menjadi keinginan anak-anak, apa yang menjadi harapan anak-anak, itulah yang kita sampaikan kepada Tuhan, ya. Dan yang ketiga, berdoa kepada Tuhan dengan sikap yang rendah hati. Nah, ya, kita sudah pernah belajar di kelas bagaimana cara kita berdoa, ya. Posisi kita seperti apa. Nah, di sini Miss kasih contoh. Pastilah anak kelas 2 sudah tahu ya cara berdoa yang baik. Oke, jadi anak-anak sudah tahu ya bahwa doa itu adalah kewajiban kita. Oke, semuanya paham? Oke, kita lanjut lagi. Perhatikan anak-anakku sekalian, di sini Miss kasih beberapa contoh ya yang bisa kita sama-sama lihat dan bisa kita jadikan contoh ya. Yang pertama, sebagai seorang beriman, kita juga harus dekat dengan Tuhan dengan cara berdoa, membaca Alkitab ya.
Kemudian yang kedua, berdoa adalah berbicara dengan Tuhan. Dan yang ketiga, doa juga mendengarkan kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita harus kita dengarkan ya. Caranya seperti apa? Nah, Tuhan memberikan, Tuhan mengirim orang tua kita. Itu adalah wakil Tuhan ya. Dan orang tua pasti akan selalu mengajarkan kepada anak-anak hal-hal yang baik. Dan itulah yang harus anak-anak lakukan. Tidak boleh melawan orang tua. Harus dengar-dengaran akan nasihat orang tua. Dan itu sudah mendengarkan kehendak Tuhan. Ya. Tapi kalau anak-anak suka melawan sama mama sama papa, itu namanya orang yang tidak dekat dengan Tuhan, ya. Dan yang keempat, kita bisa berdoa sendiri. Nah, kalau anak-anak mau berdoa sendiri, itu bagus ya. Jadi kita bisa bebas, kita bisa puas apa yang anak-anak ingin ucapkan kepada Tuhan. Dan bisa juga berdoa itu dilakukan secara bersama-sama, doa keluarga ya. Saat mau makan kita juga berdoa. Kemudian banyak hal yang kita lakukan, kita membaca Alkitab bersama dengan orang tua. Sebelum tidur kita juga berdoa. Dan hal-hal seperti inilah yang bisa menyenangkan hati Tuhan ya. Oke, anak-anak mengerti ya pembelajaran kita pagi hari ini? Oke ya. Kita lanjut lagi. Baik anak-anak, ini coba kalian perhatikan. Ya, gambar ini dia sedang berdoa kepada Tuhan, meminta dan memohon. Lihat sikapnya ya, merendah. Karena apa? Posisi kita kan sedang berdoa kepada Tuhan. Jadi posisi kita berada di bawah ya. Dan perhatikan sikapnya. Nah, ini adalah contoh sikap berdoa yang baik. Nah, anak-anakku sekalian, coba nanti anak-anak menjawab ya. Ada 3 pertanyaan dari Miss Linja. Kalian jawab sendiri. Jangan dibantu oleh orang tua. Coba Miss mau lihat apa yang bisa anak-anak tuliskan dari pertanyaan Miss Linja ya. Yang pertama, apakah kalian pernah berdoa? Yang kedua, apakah doa yang biasa anak-anak ucapkan? Ayo, doa seperti apa yang biasa anak-anak ucapkan kepada Tuhan? Dan yang ketiga, bagaimana perasaan anak-anak pada waktu berdoa dan sesudah berdoa? Bagaimana perasaan kalian? Oke, bisa ya menjawabnya ya? Nah, jadi anak-anakku sekalian, janganlah kita lupa untuk berdoa. Karena apa? Karena Tuhan sudah begitu baik kepada kita. Memberikan orang tua yang baik, memberikan kesehatan, memberikan kepintaran. Nah, itu semua anugerah dari Tuhan. Oke, paham semuanya anak-anak? Oke ya. Nah, baik anak-anak, pembelajaran kita hari ini sampai di sini dulu ya. Dan jangan anak-anak lupa apa yang sudah kita pelajari hari ini tentang doa. Itu harus dilaksanakan. Oke semuanya, sampai di sini dulu pembelajaran kita ya. Sebelum kita akhiri pembelajaran ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada hari ini kami sudah belajar tentang berdoa. Ajar kami Tuhan, supaya kami tidak lupa untuk berdoa, karena Tuhan sudah begitu baik kepada kami.
Dan ampuni juga Tuhan segala perbuatan yang kami lakukan yang tidak layak dan yang tidak baik di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur. Amin. Baik anak-anak, sampai di sini dulu pertemuan kita dalam pembelajaran agama. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi.